Sehat ya, sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk meluangkan waktu di sini dalam rangka observasi seperti apa yang kita pernah perbincangan kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan observasi dalam bentuk kunjungan dinas ya. Nah, di sini saya sebagai supervisor, jadi pada dasarnya tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, utamanya di sini adalah Bu Alfi, bagaimana seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi itu adalah intinya. Jadi sebetulnya tidak dalam perwujudan saya menilai, tidak ya. Jadi dalam rangka sedang untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran dari yang Bu Alfi lakukan, sehingga harapannya apa nanti? Harapannya nanti pembelajaran itu bisa berpihak pada murid. Begitu ya? Iya. Nah, Bu Alfi ini sudah menyusun ya RPP baik dalam bentuk modul ajar ya. Jadi ini adalah kelas 10 ya Bu ya? Iya, kelas 10 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Ibu. Jadi di sini modul ajar itu seperti halnya RPP, di dalam modul ajar ini terdapat RPP, kemudian media pembelajarannya, kemudian penilaiannya, sampai evaluasi dan lain sebagainya. Oh iya, dari satu modul ajar. Ya baik. Jadi ini kelas 10 tata busana berapa Bu? Tata busana 2 Bu. Oh, kelas 10 tata busana ya, tata busana 2. Kalau boleh tahu, apa tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, mampu membuat dan melakukan pengukuran tubuh serta menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi secara mandiri. Jadi ini nanti pertemuannya ada 5 pertemuan Bu. Yang pertemuan pertama ini nanti langsung mengukur tubuh terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi menginjak ya. Baik. Jadi untuk observasi kali ini nanti rencana yang akan Bu Alfi lakukan itu adalah terkait dengan mengukur tubuh ya. Pengukuran tubuh. Iya. Dari RPP yang sudah Bu Alfi susun itu, boleh saya tahu Bu, area pengembangan apa yang ingin Bu Alfi capai dalam pembelajaran kali ini? Untuk pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama adalah kesadaran diri. Nanti siswa di situ tahu kesadaran diri sendiri, yakni dari berdoa, tugas tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kesadaran sosial Bu. Jadi anak-anak nanti juga bagaimana caranya di sini nanti kan pengelompokan kelompok untuk pengukuran tubuh ya Bu. Biar nanti bisa bersosial dengan temannya. Kemudian yang ketiga itu yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi dengan dikelompokkan beberapa anak itu nanti mereka saling berelasi, antara satu nanti mengukur tubuh yang satu si A dan si B juga akan mengukur tubuh si A. Jadi saling gantian ya Bu ya. Baik. Kemudian di sini yang ingin saya kembangkan ada pengembangan manajemen diri Bu. Manajemen dirinya juga. Biar anak itu bisa memanage, mengatur tugasnya masing-masing. Terus kemudian yang kelima adalah pengembangan pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Tugas yang saya berikan tadi biar anak itu bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab sampai hasil akhir. Kalau boleh tahu dari modul ajar ini ya, model pembelajaran apa yang Bu Alfi gunakan? Saya menggunakan model project based learning Bu. Project based learning ya. Karena endingnya nanti anak kan selain saya demonstrasi ataupun saya berikan PPT dan video, nanti anak juga mempraktekkannya. Jadi karena dalam bentuk praktek maka menggunakan PPJL ya Bu. Nah, ada tidak Bu diferensiasi yang Bu Alfi gunakan di sini? Diferensiasi apa? Menggunakan diferensiasi konten Bu. Karena media yang saya gunakan adalah PPT, PowerPoint. Di situ saya menjelaskan tentang pengukuran terlebih dahulu, kemudian saya demonstrasikan dan saya libatkan juga, saya kasih video untuk
pengambilan ukuran tubuh. Oh gitu, jadi mulai dari PPT ya Bu Alfi ya. Ada PPT, kemudian ada video tutorial, baik. Kemudian Ibu juga melakukan demonstrasi. Ya, demonstrasi ya. Jadi ibu anak yang dia mungkin melihat video kurang jelas, yang melihat di depan mata itu bisa ini ya, lebih bisa lebih paham baik dengan demonstrasi. Jadi Ibu Alfi menggunakan diferensiasi konkret. Baik. Baik Bu Alfi, itu nanti yang akan kita ini ya lihat ya pada saat observasi di kelas. Seperti yang kemarin kita sepakati bahwa kita akan melaksanakan supervisi itu nanti habis duhur ya. Habis duhur. Baik. Baik Bu Alfi, nanti habis duhur saya akan masuk di kelas Ibu dan nanti kita buat senyaman mungkin ya Bu. Jadi di sini saya tidak menilai Bu Alfi tidak, tapi nanti saya akan mencatat ibaratkan potret dalam pembelajaran Bu Alfi itu seperti apa, kira-kira dari pelaksanaan mulai dari persiapan sampai dengan proses sampai dengan akhir itu seperti apa. Nah setelah itu nanti besok pagi kita akan melakukan pasca observasi, kita akan bincang-bincang terkait dengan pembelajaran itu yang sudah siap. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya yakin semua yang kita lakukan ini adalah untuk murid-murid kita tercinta, sehingga harapannya nanti pembelajaran Ibu nanti akan benar-benar berpihak pada murid dan tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Terima kasih Bu Asri. Gitu Bu Alfi, terima kasih. Selamat bekerja kembali. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Baik. baik. Sehat jasmani. Sehat rohani. Perasaannya senang, sedih, gelisah. Senang ya, karena ketemu dengan saya lagi ya. Ya jangan bosan ya, karena memang untuk produktif memang saya yang akan memegang kalian sampai nanti kalian selesai di kelas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam matkul dasar-dasar busana ya. Untuk hari ini nanti kita akan memasuki elemen dasar pola ya, dimana nanti di dalamnya itu bertujuan nantinya kalian akan bisa membuat dan mempraktekkan bagaimana cara mengutuk, bagaimana cara membuat pola dasar badan, pola dasar rok dan lain sebagainya. Kan ya? Oke, sebelum kita menginjak alam makro memasuki pelajaran lebih dalam, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Mbak Adinda Putri Andini hadir? Oh, tidak masuk ya, sakit ya. Muhammad Rodifa Marzuki, Alisa, Anggita, Anggun, April, Asna, Aulia, Ayun Irianti, oke. Dewi Ambarwati, Dianada, Divi, oke. Elisa, Evi Fajria, Fazer, Gani Atul Karim, oke. Iza, Kholida, Liling, Marisa, Maulida, Miftahul Jannah, Nabila, Nairi Masruha, Najwa sakit. Oh, Najwa sakit ya. Semoga lekas sembuh ya. Naisela, Niswa, Nur Hidayatus Solihah, Nur Khailatur Ramadhani, Putri Utami Ningsih, Reza Anggi, Rifana, Sofika, Widya, Zanuga. Sakit ya. Oke, semangat ya. Sebagai generasi anak muda, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Walaupun siang-siang seperti ini, kalian tetap harus semangat. Oke? Oke, ya. Silakan dipersiapkan peralatan kalian untuk
tubuh. Apa itu mengukur tubuh? Ada yang sudah tahu? Kalian pernah menjahitkan pakaian? Pernah? Pernah diukur tubuh? Pengambilan ukuran? Jadi ambil ukurannya sebelum menjahitkan kan diambil ukuran. Apakah sudah pernah diambil ukurannya? Ya, memang sebelum kalian membuat pola dasar di elemen 8 ini atau di elemen dasar pola, sebelum kalian membuat dasar pola itu harus mengambil ukuran terlebih dahulu. Karena apa? Karena pengambilan ukuran tubuh itu sangat penting digunakan untuk membuat pola dasar konstruksi. Teknik pembuatan pola dasar itu banyak sekali ya. Ada yang namanya teknik konstruksi, ada yang namanya teknik draping, dan teknik kombinasi. Nah, salah satunya ini nanti nantinya kalian lakukan adalah membuat pola dasar secara konstruksi. Apa itu pola dasar secara konstruksi? Pola dasar yang dibuat menggunakan ukuran tubuh manusia atau ukuran tubuh si model. Jadi berdasarkan ukuran yang ada. Beda lagi nanti kalau pola dasar menggunakan teknik draping, itu dengan cara melangsaikan kain ke badan si model atau paspor, baru kemudian langsung menyesuaikan model busana yang akan dibuat. Oke, paham ya? Oke. Terus apa sih yang digunakan dalam mengukur tubuh? Alat yang digunakan alat ini apa saja? Nah, silakan nanti kalian saya perlihatkan PPT terlebih dahulu ya, kalian simak. Ini kan sudah pas ya, dua anak secara berkelompok. Jadi nanti sepasang kalian satu bangku. Nanti kalian berkolaborasi. Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Evi nanti akan mengukur si Anggita, dan sebaliknya Mbak Anggita akan mengukur si Evi. Nah, nanti berkolaborasi. Jadi di sini berarti 36 siswa, ada berapa kelompok? Kurang lebih berapa? 18 kelompok. Nah, nantinya juga kalian akan mempresentasikan hasil ukuran tubuh kalian dan kalian praktekkan di depan biar ibu paham dan ibu tahu kalau kalian bisa memahami dan dalam pengambilan ukuran. Sofika Vina, silakan dibaca. Silakan. Kelihatan, makanya Mbak. Oke, depannya Mbak siapa itu namanya? Mbak Khorida. Bisa baca? Oke, baca Mbak. Pastikan kita ukuran tidak terlipat atau tidak melintir. Nah, oke, pastikan mentrenya kita ukuran ini tidak terlipat atau melintir. Kalau bahasa melintir. Kalau melintir seperti ini ya, itu namanya melintir ya, melintir. Oke, selanjutnya mulailah mengukur dengan sopan dan teliti, itu pasti ya, apalagi nanti kalau kalian di rumah sudah membuka usaha ya toh, sudah membuka usaha kemudian ada customer datang, nah itu harus bersikap sopan dan teliti pasti. Kalau sampai tidak teliti juga, customernya sudah pulang, wah tadi bagaimana ya ukurannya kok tidak pas. Nah itu kalian harus teliti, itu sangat penting dalam bekerja apapun ya. Oke, selanjutnya usahakan model tidak berpindah tempat atau berputar mengikuti keinginan yang mengukur. Jadi model tetap berdiri, tidak usah berpindah tempat atau lengok ke sana kemari, tetapi yang mengukur itu yang akan mengitari si model sesuai dengan pengambilan ukurannya. Kemudian apalagi, jangan memasang pita ukuran di sekeliling tubuh dengan ketat. Nah, kan nanti dikasih dikasih apa tadi? Tali Peterban yang putih tadi toh. Dan kalau nanti dipitakan atau disekelilingkan diikatkan pada si badan si model, itu jangan sampai terlalu kencang sampai tidak boleh ya, harus pas tapi tidak terlalu tertekan atau terlalu kencang, ketat, ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Sebaiknya letakkan pita ukuran dengan tekanan yang ringan dan rata, itu pasti ya. Kemudian akan lebih lengkap lagi apabila kita juga mengetahui berat badan si model. Supaya apa? Dibaca bareng-bareng. Supaya dapat diketahui bahwa model yang
nggak usah mencela ya gitu. Oke. Nah, menentukan body line atau garis tubuh. Nah nanti ya toh, nanti kalian pada saat mempraktekkan mengambil ukuran pada teman kalian sebangku ya toh, nanti kan berkolaborasi toh, nanti satu kelompok 2 anak. Nah nanti juga apa namanya, kalian nanti tugas di rumah juga untuk menentukan body line garis tubuh pada paspor ya, itu nanti tugas pertemuannya kan apa dan ya. Nah ini kalau lingkar pinggang ini memasang pita atau seterban pada bagian titik pinggang keliling melingkari pinggang terkecil. Oke. Lingkar badan. Nah, apa? Baca yuk bareng-bareng. Memasang pita pada gariskan dada, yaitu lingkar dada terbesar, atau dengan cara menentukan posisi garis lingkar dada dengan cara menaikkan garis pinggang pada garis yang dilihat ke atas dan dipasang pada bagian puncak dada. Oke, coba silakan maju satu anak sambil nanti apa namanya menerangkan juga akan ibu demokan. Dan nanti setelah ini baru nanti ada video sesuai dengan apa namanya pengambilan ukuran ya. Nanti kayak yang kurang jelas nanti tampilan video juga nanti akan lebih semangat. Nanti nggih, silakan maju satu anak. Mbak Evi boleh maju. Kalau untuk menentukan body line apa? Garis ya, body tubuh berarti garis tubuh. Nah, lingkar pinggang berarti memasang veterband di sini ya. Veterband ada yang bawa veterband enggak? Ada yang bawa veterband enggak? Bawa? Ya, oke, itu pinjam ya. Ya, ada yang sudah dipotong? Nah, oke. Ini saya potong boleh? Ada yang bawa gunting deh. Body line itu apa sih? Yang namanya body kan tubuh ya, line itu garis ya mbak? Otomatis garis tubuh. Kalau mengambil ukuran lingkar pinggang berarti harus ada garis tubuh di bagian lingkar pinggangnya. Sofika Vina, silakan dibaca. Silakan. Nggak kelihatan, makanya Mbak. Oke, depannya mbak siapa itu namanya Mbak Korida. Bisa baca? Oke, baca mbak. Pastikan Kita ukuran tidak terlipat atau tidak melintir. Nah, oke, pastikan mentrenya kita ukuran ini tidak terlipat atau melintir. Kalau bahasa melintir, kalau melintir seperti mie ya, itu namanya melintir ya, melintir. Oke, selanjutnya mulailah mengukur dengan sopan dan teliti, itu pasti ya. Apalagi nanti kalau kalian di rumah sudah membuka usaha ya toh, sudah membuka usaha kemudian ada customer datang. Nah itu harus bersikap sopan dan teliti pasti. Kalau sampai tidak teliti juga, customernya sudah pulang, wah tadi bagaimana ya ukurannya kok tidak pas. Nah itu kalian harus teliti, itu sangat penting dalam bekerja apapun ya. Oke, selanjutnya usahakan model tidak berpindah tempat atau berputar mengikuti keinginan yang mengukur. Jadi model tetap berdiri, tidak usah berpindah tempat atau lengok ke sana kemari, tetapi yang mengukur itu yang akan mengitari si model sesuai dengan pengambilan ukurannya. Kemudian apalagi, jangan memasang pita ukuran di sekeliling tubuh dengan ketat. Nah, kan nanti dikasih apa namanya? Dikasih apa tadi? Tali Peterban yang putih tadi toh. Nah, kalau nanti dipitakan atau disekelilingkan diikatkan pada si badan si model, itu jangan sampai apa? Terlalu kencang sampai tidak boleh ya. Harus pas tapi tidak terlalu tertekan atau terlalu kencang, ketat. Apa ya? Selanjutnya apa lagi? Sebaiknya letakkan pita ukuran dengan tekanan yang ringan dan rata, itu pasti ya. Kemudian akan lebih lengkap lagi apabila kita juga mengetahui berat badan si model. Supaya apa? Dibaca bareng-bareng. Supaya dapat diketahui bahwa model yang ditulis seimbang antara berat badan dan tinggi badan.
pendek gemuk seperti saya, kok mana ya, apa jenis cemplung. Nggak usah seperti itu ya, karena itu termasuk sopan santun, nggak usah mencela ya. Oke. Nah, menentukan body line atau garis tubuh. Nah nanti ya toh, nanti kalian pada saat mempraktekkan mengambil ukuran pada teman kalian sebangku ya toh, nanti kan berkolaborasi toh, nanti satu kelompok 2 anak. Nah nanti juga apa namanya, kalian nanti tugas di rumah juga untuk menentukan body line garis tubuh pada paspor ya, itu nanti tugas pertemuannya kan apa datang ya. Nah ini kalau lingkar pinggang ini memasang pita atau seterpen pada bagian titik pinggang keliling melingkari pinggang terkecil. Oke. Lingkar badan. Nah, apa? Baca yuk bareng-bareng. Memasang pita pada gariskan dada yaitu lingkar dada terbesar. Atau dengan cara menentukan posisi garis lingkar dada dengan cara menaikkan garis pinggang pada garis yang tidak ke atas dan melepaskan pada bagian puncak dada. Oke, coba silakan maju satu anak sambil nanti ke apa namanya Vini menerangkan juga akan ibu demokan. Dan nanti setelah ini baru nanti ada video sesuai dengan apa namanya pengambilan ukuran ya. Nanti kayak yang kurang jelas nanti tampilan video juga nanti akan lebih semangat. Nanti nggih, silakan maju satu anak. Mbak Evi boleh maju. Kalau untuk menentukan body line apa? Garis ya, body tubuh berarti garis tubuh. Dan lingkar pinggang berarti memasang veterband di sini ya. Veterband ada yang bawa veterband enggak? Ada yang bawa veterband enggak? Bawa? Ya, oke, itu pinjam ya. Oke, ada yang sudah dipotong? Nah, oke. Ini saya potong boleh? Ada yang bawa gunting deh. Yang namanya body kan tubuh ya, line itu garis ya mbak, otomatis garis tubuh. Kalau mengambil ukuran lingkar pinggang berarti harus ada garis tubuh di bagian lingkar pinggangnya. Oke, kerudungnya bisa diikatkan ke belakang. Oke, kalau di paspor itu pastinya kan tetap harus dikasih apa? Harus dikasih body line ya. Nah, ini adalah body line atau garis tubuh untuk bagian lingkar pinggang. Oke, itu adalah titik pinggangnya berarti berpusat pada sini. Jadi nanti untuk membantu kalian pada saat pengukuran. Kalau tidak dikasih ini nanti kalian meraba-raba, jadinya kesusahan. Kalau sudah dikasih body line seperti ini nanti kalian mengukurnya lebih mudah. Patokannya berarti di sini adalah lingkar pinggang. Oke, paham? Sengaja tetap di sini ya, jangan bergerak. Ya, oke. Geser sana enggak apa-apa, geser ke sana. Oke. Nah, sudah diselesai. Oke, selanjutnya. Nah, lingkar badan berarti memasang pita pada garis lingkar dada. Dada sini ya. Melewati payung dada. Melewati lingkar dada yang paling besar. Berarti lingkar dada besar apa? Melewati payung dada. Masalah ya, Mas Diva sudah terbiasa ya, karena Mas Diva walaupun cowok kan harus tahu juga ya kan. Besok pada saat kalau Mas Diva sudah memiliki customer, buka usaha sendiri kan juga pastinya yang dibuat tidak hanya pakaian apa? Laki-laki, tapi juga pakaian wanita. Begitu Mas Diva ya. Oke. Diikatkan tidak perlu terlalu kencang tetapi pas. Paham ya? Oke, selanjutnya nih
lingkar panggul berarti bagian apa? Memasang pita Peter Pan pada lingkar panggul. Panggul itu adalah kampak ini loh. Paham nggih? Bokong kalau bahasa Jawane nggih. Yang terbesar berarti nanti ada puncak ininya yang paling besar. Oke, sudah ya. Nah, inilah apa namanya bagian yang paling penting ya, lingkar dada, lingkar pinggang, sama lingkar panggul. Oke. Ini saya pengen memberikan kalian contoh, jadi ini saya putarkan biar kalian paham bagian belakangnya. Kan nggih? Nah, ini harus lurus ya, Mbak. Nggak boleh mencong-mencong. Kalau mencong berarti perlu di apa? Dirapikan atau diluruskan. Kan nggih? Paham ya? Oke, modelnya saya kembalikan ke depan. Oke. Sudah, kemudian apa lagi? Nah, sekarang kita akan melihat videonya terlebih dahulu. Lalu nanti untuk apa namanya? Untuk demonstrasinya dari Bu Ali bagaimana nanti setelah kalian menonton video. Nonton aja ya. Lebih menarik seperti itu ya. Jadi nanti pada saat melihat video kalau kalian belum paham nanti langsung saya demonstrasikan. Nonton deh? Oke, semangat. Nanti mulai mendemonstrasikan. Oke. Nah, ini siapa namanya? Nanti sekalian itu dulu ya, Mbak. Sebelum dimulai nanti kamu memperkenalkan diri dulu ya sama yang lainnya. Didengarkan baik-baik. It's time to begin the fifth lesson. Mempelajari ukuran tubuh itu apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ingat-ingat.
dasar. Dan tujuannya kita mempelajari ukuran tubuh tadi. Kita tahu titik letak tubuhnya, kemudian kita tahu cara prosedur untuk mengukur tubuh sesuai dengan jenis ukuran yang masing-masing. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ibu cukupkan sekian ya. Besok materi selanjutnya adalah persiapan alat dan untuk pembuatan pola dasar. Pola dasar badan terlebih dahulu. Jadi nanti buku kostum, terus kertas dosrat, skala, penggaris, alat tulis lengkap, jangan lupa untuk dibawa. Oke, dari Ibu cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. SMK Bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Karunyamatan bisa, hebat, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, sehat ya. Sehat. Iya, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin pada saat kita observasi, hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah saya melakukan kunjungan kelas ya, Bu. Jadi di sini saya sebagai supervisor kemarin telah melihat bagaimana Ibu mengajar di kelasnya Bu Alfi, dan sebelumnya saya terima kasih sekali karena Bu Alfi sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di sini menepati janji kita ya terkait dengan praobservasi kemarin. Begini Bu Alfi, jadi ketika jenengan kemarin sudah mengajar kan di praobservasi sudah jenengan sampaikan ya bahwa nanti metodenya seperti apa, bagaimana singkatnya seperti apa. Nah, menurut Bu Alfi, apakah yang Ibu sampaikan kemarin itu semua sudah terlalui sesuai dengan rencana? Saya kira sudah, Bu. Alhamdulillah sudah terlalui dengan bisa sempurna ya, mungkin tidak sesempurna 100% ya. Iya. Pastinya ada kekurangannya. Nah, jika boleh diceritakan, Iya. tadi kan ada sedikit yang mungkin Bu Alfi anggap sebagai kekurangan sehingga itu belum bisa menyempurnakan suatu pembelajaran itu. Apa Bu? Iya. Yang saya tangkap kemarin itu, kalau untuk kemarin mapel saya mengajari untuk mengukur tubuh ya, Bu, sebelum mereka masuk ke dasar pola. Nah itu anak-anak sebenarnya sudah paham, sudah memahami bagaimana cara mengukur tubuh. Cuma pada saat mereka mempresentasikan ke depan kelas, kemudian harus mendemonstrasikan kepada teman-temannya agar grogi atau gimana, kalimatnya itu kurang sempurna untuk menjelaskannya. Kurang tertata Ya, rapi. iya. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi saya sebetulnya sudah menulis beberapa catatan di sini. Ibu menyampaikan bahwa nanti itu mengembangkan terkait dengan HSP ya, kompetensi, ada kesadaran diri, kemudian ada keterampilan berrelasi, sampai dengan ini ya, membutuhkan yang bertanggung jawab itu tadi. Nah, dari situ Bu Alfi kalau boleh untuk berpendapat sudah bisa terwujud itu kompetensinya yang sudah dijelaskan di praobservasi kemarin? Insya Allah sudah, Bu. Iya. Sudah terwujud dalam pembelajaran kemarin, karena sudah sampai anak juga berevaluasi sampai terakhir refleksi diri. Sampai refleksi diri. Nah, tadi ada satu poin yang Iya. yang sebenarnya juga saya tulis Bu. Jadi Bu Alfi ternyata bisa memetakan apa yang sebetulnya terbesit dalam pikiran saya itu. Nah, kalau Ibu Alfi menganggap bahwa kompetensi anak kaitannya dengan verbal itu dia kurang gitu ya. Bu Alfi ada tidak semacam ide atau strategi nanti yang
bisa Bu Alfi kedepannya bisa ditambahkan dalam modul ajar. Jadi ini kelas 10 ya Bu Alfi ya, untuk dasar pola ya. Nah itu ada tidak strategi yang kedepannya bisa digunakan Bu? Mungkin strategi kedepannya saya punya ide untuk anak agar lebih terbiasa untuk ngomong atau berbicara di depan, mungkin lebih banyak berdiskusi untuk mengeluarkan pendapat, kemudian belajar untuk presentasi lebih banyak atau untuk gitu, mempresentasikan hasil karya mereka ataupun mendemonstrasikan kepada teman-temannya. Iya, karena memang ini baru kelas 10 ya. Iya, baru kelas 10. Jadi peralihan dari SMP masuk SMK. Ya, baik. Ya, baik. Tapi ada catatan saya, Bu Alfi itu kemarin ketika action ya di depan kelas itu powerful. Terima kasih. Jadi suaranya luar biasa. Mungkin anak tidak ada yang ngantuk, Bu. Karena siang. Iya, dan budaya Bu Alfi juga sudah memberikan ya satu sentuhan budaya-budaya positif di awal yang melalui doa. Kemudian Bu Alfi juga menyapa anak-anak dengan menyiapkan kondisinya ya. Kalau saya tidak salah itu kemarin sampai bahagia, sedih gitu ya. Nah, ini di videonya ada komplainnya Bu ya, itu kemarin tadi malam saya play gitu Nah, itu luar biasa Bu. Jadi itu adalah satu poin yang memang karena kita kan di produktif ini kan memang ini ya Bu ya, jam rawan ya, sehingga memang suara itu menjadi modal utama. Baik Bu Alfi, terima kasih. Jadi dari beberapa catatan saya ini yang yang mungkin sama ya kita ya, artinya Bu Alfi merasa bahwa tadi untuk keterampilan verbalnya anak perlu diasah. Nah itu pengembangan Ibu kira-kira apa Bu kedepannya? Ada tidak satu pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam tahun ini mungkin atau di tahun depan sehingga untuk perwujudan dari anak untuk lebih bisa berkomunikasi dengan baik itu bisa terwujud. Makanya yaitu nanti kedepannya ini kan anak dari tahap baru dasar busana ya Bu ya, untuk mapel di kelas 10 tuh sekarang untuk kurikulum merdeka itu dasar busana. Yang mungkin untuk selanjutnya kalau dia nanti ke kelas 2 itu nanti untuk pembuatan produk nanti saya kolaborasi. Jadi tidak hanya anak yang pandai bicara saja, tapi nanti yang kurang dalam verbalnya itu nanti bisa bergabung dengan mereka yang lancar berbicara. Jadi nanti pada saat mempresentasikan berkolaborasi, ada yang pintar membuat produknya dan pintar untuk mempresentasikan, jadi semuanya bisa saling berkolaborasi, bisa saling sama-sama dapat. Kalau yang kurang verbalnya ya nanti bisa dapat berbicara dengan lancar lagi karena dia berkumpul dengan satu kelompok yang pintar bicara. Itu kalau untuk yang di kelasnya ya Bu Alfi ya. Kalau untuk dari Bu Alfi sendiri, Bu Alfi merasa perlu nggak meningkatkan satu kompetensi yang nanti mendukung untuk itu dalam bentuk pelatihan atau apa? Menurut Bu Alfi bagaimana terkait dengan kompetensi? Kalau untuk guru ya Bu pasti tetap pengen belajar lagi dan belajar ya agar untuk meningkatkan kompetensinya. Tetap nanti kalau seandainya pun ada pelatihan tetap insya Allah kalau ada waktu dan kondisi oke bisa mengikuti. Bu Alfi tahu apa untuk program-program yang mungkin sama untuk bisa mendorong kemampuan verbal murid itu seperti apa? Kalau di anak itu kan di industri kelas 12 ya Bu. Jadi mau tidak mau kan dia public speakingnya harus bagus ya. Jadi bagaimana dia bisa berinteraksi ya, berinteraksi dengan pimpinan, dengan supervisor. Karena yang terjadi itu ketika anak tidak bisa komunikasi kan, ketika dia diberikan pekerjaan yang istilahnya tidak sesuai dengan hatinya saja terus minta pulang gitu ya. Nah itu kan juga hubungannya dengan kontrol emosi dan kalau dari saya itu kemarin memang kalau untuk
saling rembukan sama guru-guru ya Bu. Iya, saling diskusi Lebih, juga. itu kita punya ide kalau berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia juga. Aslinya kan guru bahasa Indonesia lebih condong ke komunikasi, pembuatan laporan, berpresentasi. Itu aslinya kan harus harus sejak dini dipelajari pada saat pembelajaran bahasa Indonesia harus ada, harusnya seperti itu. Dan mau produktif itu tidak bisa berdiri sendiri kalau seandainya untuk berkolaborasi seperti itu. Harus ada memang saling kerjasama, kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, dan nantinya lebih pakem atau lebih pas gitu kalau nanti menggandeng guru bahasa Indonesia untuk bersama-sama bagaimana anak nanti pada saat membuat laporan dan mempresentasikannya bagaimana, itu nanti bisa dilatih di situ. Gitu ya. Yeah. Baik Bu Alfi, jadi terima kasih sekali ya untuk semua yang sudah disampaikan, dan di awal juga Bu Alfi sudah menyampaikan ketika kehadiran saya itu ternyata tidak berpengaruh ya Bu ya, jadi Bu Alfi tetap enjoy mengajar, tidak ada beban ya Bu, karena sebetulnya supervisi akademik itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru yang sebagai pemimpin pembelajaran, di mana endingnya itu nanti Bu Alfi bisa memberikan satu pembelajaran yang berpihak pada murid senang, bahagia, dan antara kognitifnya, skillnya, afektifnya semua dapat terpenuhi dengan baik. Mungkin itu Bu Alfi, terima kasih sekali untuk waktunya ya. Saya ucapkan selamat, semoga siswa-siswa Ibu semakin nanti semakin bagus berprestasi kompetensinya, utamanya untuk kemampuan verbalnya, karena pas 12 nanti harus sudah di industri ya. Terima kasih Bu. Seperti itu Bu Alfi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.